Pemirsa, pelaku pembunuhan gadis penagih utang ternyata juga membunuh istrinya di Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban dibunuh pada November 2022 lalu dan jasadnya dikubur di tangki septik rumah. Kasus pembunuhan gadis penagih hutang Sri Mujayanti 22 tahun oleh Sunardi 43 tahun di Kampung Cikoronjo, Sindang Mulia, Cibarusah, Kabupaten Bekasi menguak fakta lain. Hasil pendalaman, pelaku juga membunuh istrinya, Almaidah 51 tahun pada November 2002 lalu. Sadisnya, jasad korban dikubur pelaku di tangki septik rumahnya. Polisi diterjunkan untuk melakukan pembongkaran dan menemukan kerangka dengan pakaian masih utuh. Pelaku membunuh istri dan gadis penagih hutang dengan cara dicekik. Tersangka juga mengakui ternyata pada tahun 2022, khususnya awal November 2022, melakukan pembunuhan terhadap istri sahnya. Guna kepentingan penyidikan, jasad istri pelaku yang dikubur di tangki septik dievakuasi ke Res Polri Kramat Jati. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Sakit hati tidak mendapatkan restu menikah, seorang wanita kuras tabungan calon mertuanya di Lampung. Pelaku bawa ATM saat menemani korban di rumah sakit. Wanita ini tersangka pencurian dengan modus menguras ATM milik Zubaidah, ibu dari kekasihnya. Saat itu pelaku sedang mencuri hati calon mertuanya dengan cara menemani korban saat dirawat di rumah sakit. Bukan hanya mencuri hati, pelaku ternyata mencuri ATM milik calon mertuanya. Pelaku mendapat nomor PIN ATM setelah mencoba mencocokkan dengan kode sandi ponsel korban. Setelah berhasil, pelaku menguras tabungan korban hingga mencapai 76 juta rupiah. Tanggal 15 Januari dirawat di rumah sakit, kemudian pelaku mengambil ATM BRI di dalam tas korban. Setelah itu pelaku melakukan penarikan sebanyak 7 kali. Pelaku kini ditahan di Mapolresta Bandar Lampung. Pelaku dijerat pasal pencurian dan ancaman 5 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Pemirsa, dua bocah kakak beradik menjadi korban asusila guru ngaji di salah satu ponpes di Kota Bekasi, Jawa Barat. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, seorang mahasiswi nyaris tewas usai menggugurkan kandungannya. Polisi mengamankan AM, 32 tahun, seorang guru ngaji di sebuah pondok pesantren kawasan Jati Asih, Kota Bekasi. Pelaku ditangkap setelah orang tua korban melaporkan aksi bejatnya terhadap kakak adik MR 14 tahun dan MFA 13 tahun. Ironisnya aksi ini dilakukan di lingkungan pondok pesantren. Aksi bejat pelaku diduga terjadi sejak 2023 hingga awal Januari 2025. Modus pelaku dengan meminta korban membersihkan kamar dan warung orang tuanya. Korban dilecehkan dengan iming-iming diberikan ponsel. Tersangka mendapatkan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Sementara itu rekan-rekan media ada yang ingin ditanyakan. Dan ada ancaman nggak dalam ngelakuin itu? Ada ancaman? Setelah melakukan tindakan tersebut, tersangka mengancam untuk tidak memberitahu kepada orang lain. Guna menghilangkan trauma, polisi akan melibatkan psikiater dan trauma healing kepada orang tua korban serta melibatkan KPAD Kota Bekasi. Sementara pelaku bakal dijerat hukuman 12 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Seorang mahasiswi kampus negeri ternama dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Kota Makassar, Sulawesi Selatan usai menggugurkan kandungannya. Sebelumnya, ia mengkonsumsi obat penggugur kandungan secara sembunyi-sembunyi di tempat indekosnya. Setelah itu, dia kesakitan hingga dibawa teman-temannya ke rumah sakit. Polisi kemudian menangkap seorang pria yang merupakan kekasih mahasiswi itu. Kepada polisi, ia mengaku membeli obat penggugur kandungan untuk kekasihnya karena malu dan belum siap menikah karena tidak memiliki pekerjaan. NA ini merasakan sakit yang sangat hebat. Nah, kemudian diantar oleh kawannya ke rumah sakit. Nah, kemudian pada saat di rumah sakit tersebut
karena dia merasa mulas, dia kemudian pergi ke kamar mandi. Nah, di sanalah keluar janinnya tersebut. Mahasiswi pelaku aborsi kini dalam perawatan di rumah sakit, sedangkan kekasihnya ditahan di kantor polisi. Kasus ini ditangani unit PPA Polrestabes Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan.